Akhir-akhir ini nama Panji Gumilang dan Al Zaitun menjadi pembicaraan terutama di media massa dan media sosial juga. Ini berkaitan dengan tuduhan bahwa pondok pesantren Al Zaitun adalah pondok pesantren yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Kemudian berkembang lagi bahwa Al Zaitun juga terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII yang sudah dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Al Zaitun untuk mengklarifikasi tudingan-tudingan miring yang beredar di masyarakat yang berkaitan dengan nama Panji Gumilang. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih. Sudah hadir di acara Kick and Double Check. Saya menghargai itu karena tentu tidak mudah bagi Anda hari-hari terakhir ini dibombardir oleh berbagai isu yang saya perhatikan banyak menyudutkan Anda. Jadi hari ini saya ingin mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan itu, bahwa nanti penonton kita percaya atau tidak, saya serahkan kepada penonton. Pak Panji, ya. Tentu Anda tahu dan Anda merasakan belakangan ini kembali lagi, karena ini bukan sekali ini aja, tapi kembali lagi Al Zaitun menjadi pembicaraan. Dan lagi-lagi isu yang paling banyak beredar di masyarakat adalah Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Dari stempel atau stigma bahwa Al Zaitun ini mengajarkan ajaran sesat. Apa komentar Anda? Saya tidak berkomentar dulu. Saya bertanya siapa yang mengatakan itu. Oke, kalau di permukaan banyak sekali. Simpulkan dulu satu. Oke, saya simpulkan. Ini berkaitan terutama dengan video yang beredar dan itu menjadi viral. Dan itu komentarnya jadi bermacam-macam dari berbagai perspektif. Salah satu yang dilihat adalah adanya seorang perempuan di antara para pria dalam sholat Id atau sholat Idul Fitri baru-baru ini. Langsung orang menyimpulkan ada yang nggak beres ini. Berarti ada yang salah dalam ajaran di pondok pesantren Al Zaitun. Itu aja dulu. Yang menuduh sesat bukan mereka. Kalau mereka lain berpengaruh. Yang memberikan tuduhan itu unsur yang menganggap dirinya punya wewenang. Apa perlu saya sampaikan? Kalau di luar sana, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa ini memang ajarannya sesat. Kalau kelembagaan sudah, oke. Itu yang saya ingin mendengar dari sampean. Kalau kita pikir ajaran di Al Zaitun, ada kurikulum. Kurikulum jelas, kurikulum Departemen Agama, kurikulum Dignas, kita combine, dan itu mendapatkan akreditasi A unggul, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, akreditasinya A unggul. Kalau itu sebuah ajaran sesat, dari dulu tahu. Kemudian, kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita, saya mengedepankan fikih sosial, mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggir. Baru dimulai dalam politik, itu pun hanya 30%. Sedangkan pemahaman yang saya punya berdasarkan Al-Quran sama. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat tidak pernah dikesampingkan, sejajar. Nah, kalau soal itu saja lantas sesat menyesatkan, bagaimana dunia?
Itu hak asasi manusia untuk menjalankan ibadat menurut keyakinannya. Dasar kami Al-Quran. Tapi tafsirnya berbeda dengan yang ditafsir oleh... Jangan cari persamaan. Kalau persamaan semua, selesai dunia ini. Dunia berpikir itu terus berkembang. Berkembang. Begitu juga kita memahami Al-Quran, bukan menafsir. Memahami. Pemahaman yang kemudian dianggap menyimpang. Itu anggapan yang tidak sama dengan anggapan kita. Oke saja. Saya juga tidak menyalahkan orang itu. Inilah kebebasan beragama. Siapapun tidak boleh memberikan stigma. Sampai negara saja tidak mau menstigma. Karena apa? Undang-undang dasarnya seperti itu. Apakah saya harus taat kepada orang yang tidak berdasar Undang-Undang Dasar 45? Di mana? Kita harus taat kepada undang-undang. Walaupun apa yang sudah berjalan selama ini yang dikenal oleh orang-orang itu adalah kelaziman. Kelaziman memang lazim, tapi berikan hak kepada kita yang memahami agama ini dari Al-Quran tadi. Dan ini bukan dibawa ke masyarakat, ditanamkan kepada generasi yang kita bawa untuk mencintai negaranya ini supaya bisa memahami ajarannya dengan baik. Kalau kurikulum berjalan, tapi kita memberikan semangat kepada pelajar dengan pembinaan agar rohnya ini punya kemerdekaan, agar fikirnya punya kemerdekaan, agar ilmunya punya kemerdekaan, sehingga apa yang dikhayalkan untuk mencapai dunia baru bahagia akan ketemu. Jadi tidak boleh siapapun. Agama itu pribadi, tidak boleh dicampuri dengan yang lain-lain. Dan saya tidak pernah menistakan orang yang punya kelaziman itu.